Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya, Cuan bareng Nina. Ya, jadi insya Allah dengan bisnis ini kita bisa menambah penghasilan kita dari bisnis digital. Nah, kenapa harus bisnis digital? Sudah saya jelasin di panduan free yang sudah di-download oleh teman-teman. Nah, jadi kita mulai. Jadi panduan ini cocok untuk ibu rumah tangga yang pengen penghasilan sendiri atau punya uang tambahan selain dari suami. Nah, yang kedua ada ibu pekerja. Di satu sisi dia ingin resign atau menghasilkan uang dari rumah sambil bisa ngurus anak. Itu impian semua ibu. Lanjut ke mahasiswa. Mahasiswa yang mau dapat uang jajan tambahan. Terakhir kamu. Nah, kamu siapapun yang lagi butuh panduan ini untuk menambah penghasilan dari bisnis yang lagi tren sekarang, yaitu bisnis produk digital. Aku mau kasih motivasi di awal supaya kita tetap semangat dan terus berjuang untuk menghasilkan impian yang kita tuju gitu. Ya, semangat ya. Ada cita-cita yang harus diwujudkan, ada masa depan yang harus dipersiapkan, dan ada orang tua serta keluarga yang harus kita bahagiakan. Nikmati setiap prosesnya dan istiqomahlah dengan proses itu. Karena itu adalah akhir dari kesuksesan. Nah, terus gimana sih konsep digital ini? Jadi konsep produk digital ini bisnis yang modalnya sangat-sangat minim. Bahkan hanya sekali beli satu lisensi. Lisensi itu apa? Lisensi itu adalah izin yang kita dapatkan untuk kita jualkan kembali. Itu namanya lisensi. Jadi hanya beli sekali, tapi kita profitnya berkali-kali. Nah, terus ketika kita pengen jualan, bermodal kecil, terus kamu menemukan produk digital yang siap dijual kembali dengan keuntungan 100%. Lalu, kamu mulai mengikuti step by step-nya yang akan aku jelaskan di buku panduan ini. Terus kamu dapatin cuan ataupun uang tambahan insya Allah dari produk digital ini. Dan ini halal karena sudah kita beli lisensi, diizinkan oleh orang yang membuatnya. Kalau kita menjualkan produk digital dia kembali gitu. Nah, lanjut. Jadi apa produk digital itu? Seperti yang aku udah jelaskan di panduan guide free. Jadi produk digital itu produk yang non fisik yang bisa kita bikin sendiri atau kita beli lisensi untuk dijual kembali. Nah, jadi dari sini jelas kalau misalnya memang produk digital itu minim modal kayak gitu dan sangat minim. Beli lisensi sekali, jual berkali-kali. Emang bisa laku? Kalau kamu ikutin step by step dari modul ini, insya Allah laku. Insya Allah pasti ada yang beli. Karena setiap ada yang jualan, pasti ada pembelinya. Nah, lanjut kita ke langkah yang pertama. Apa sih langkah pertama? Yang pertama kita menentukan topik dan market yang profitable. Jadi kita harus tahu nih, topik apa dan market yang seperti apa yang kita tuju. Gitu. Dan market seperti apa yang butuh dengan produk digital kita. Nah, langkah yang pertama, memulainya dengan analogi ya. Lautan yang banyak ikan di dalamnya, banyak juga pemancingnya, banyak orang yang mengambil ikan-ikan itu gitu ya, untuk dikonsumsi atau dijual kembali. Nah, sama halnya seperti market. Market yang berbeda-beda ini akan bikin kita nggak fokus dan sulit untuk mengembangkan satu jenis market kita. Bagaimana kita membuat kolam atau membuat komunitas sendiri untuk market tertentu? Yang pertama kita mentarget dulu, kita ini mau ikan apa, kita ini mau market seperti apa. Misal, kita mau ngambil ikan hiu, pasti kita cari umpan ikan hiu gitu ya. Tuh, nggak mungkin kita cari umpan udang untuk ikan paus. Nah, itu maksud kami analogi seperti itu yang mau saya gambarin gitu. Jadi kita mau memancing ikan sesuai dengan umpannya. Gitu juga ketika kita di Instagram. Banyak orang di dalamnya. Kita pancing orang-orang yang sesuai dengan target market kita. Jadi kita harus tahu dulu umpan apa yang mau kita persiapkan untuk kita tuju orang yang ada di Instagram sesuai dengan market kita. Nah, yang pertama, menentukan niche. Untuk bisa menentukan niche dengan mudah, kamu bisa cek dari 3 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa fashionmu? Bicara fashion, kalau misalnya kita bicara fashion, pasti kita enjoy ya. Kita bisa ngomong lama-lama gitu untuk bicara fashion kita karena kita suka gitu. Fashion itu kan sesuatu yang kita suka, itulah fashion ya.
Nah, yang kedua keahlian. Setiap orang di muka bumi yang Allah ciptakan itu pasti punya keahlian. Gak ada yang gak punya keahlian. Jadi memang setiap manusia itu didampingi kelebihan dan kekurangan. Pasti kita ada lebihnya. Nah, gimana cara mengecek kelebihan kita? Kadang kan kita nggak tahu kan, apa ini ahliku ya? Kelebihanku apa ya? Nah, coba tanyakan sama orang-orang yang sekitar kita gitu kan. Yang pernah muji kita, kamu keren ya, kamu bisa buat masak misalnya, kamu bisa masak dan masakan kamu enak-enak misalnya. Terus kamu cantik ya, bisa dandan gitu, kamu pintar dandan ya, gitu. Jadi ada pasti satu kelebihan kita yang ada dalam diri kita gitu, yang mungkin kita nggak tahu, tapi orang sekitar kita bisa melihat apa kelebihan kita. Baru yang ketiga, apa salah satu impian market yang bisa kamu capai? Kamu bisa cek dari keahlian dan passionmu, apa pencapaian terbesarmu, gak harus soal nominal, bisa dari sebuah growth. Jadi apa yang kita bisa, itu kita bisa menebar manfaat lagi ke orang, dan orang butuh itu. Itulah niche kita gitu. Contohnya nih ya, passion, aku suka ngomong, dan aku suka komunikasi sama banyak orang gitu. Nah, seperti sekarang, ngisi materi, terus berjualan gitu kan, tawar-menawar, itu suka gitu. Jadi interaksi sama orang tuh suka. Terus keahlianku apa? Keahlianku, aku bisa berjualan dan mengajar. Nah, salah satu achievement itu apa? Pencapaiannya. Aku pernah mengajar di lembaga, pernah juga ngajar privat, ngajar online, dan jualan. Nah, berdagang dari SMP udah berjualan gitu. Jadi memang seneng ya. Apalagi dengan sekarang banyak bermunculan penjualan online. Nah, itu seneng banget untuk melakukannya gitu. Nah, berarti udah ketemu aku ahlinya apa, fashionku apa, dan aku pernah mencapai apa. Nah, itulah yang akan aku bagikan ke target market. Nah, gitu. Terus selanjutnya apa? Menentukan list market dari sebuah niche. Ambil contoh dari tadi, membantu orang untuk bisa jualan online dan mengajarkannya kembali ke banyak orang gitu. Jadi berbagi ilmu. Nah, ini luar biasa ya, sedekah jariah. Salah satu sedekah jariah juga kan, bisa membantu banyak orang gitu dari ilmu yang kita dapatkan gitu. Market yang bisa dibantu itu sangat luas. Jadi kita perlu list dulu nih, siapa yang butuh market kita gitu. Dari jualan online dan mengajarkannya kembali gitu, membuka privat, membuat webinar ke banyak orang gitu. Hemat biaya, hemat waktu. Nah, itu siapa market yang butuh seperti itu? Nah, itu kita list dulu. Yang pertama siapa? Ibu rumah tangga. Tidak butuh banyak waktu yang harus kita korbankan. Dan tidak perlu meninggalkan anak. Keluar rumah gitu. Siapa lagi? Pekerja kantor. Yang dia pengen resign, tapi dia juga pengen mendapatkan uang lagi gitu. Siapa lagi? Mahasiswa. Yang dia pengen membiayai hidupnya sendiri dengan hasil dia sendiri. Terakhir apa? Freelancer. Gitu. Pilih salah satu market dari segmentasi di atas, jadikan sebagai primary market. Nah, gimana cara pilihnya? Yang pertama, pilih market sesuai dengan identitas kita, ya, agar lebih relate ketika membuat konten. Jadi kita lihat, oh, aku sebagai ibu rumah tangga dan aku paham apa saja yang dikeluhkan oleh seorang ibu rumah tangga gitu. Jadi itu lebih dapat targetnya sesuai dengan identitas kita. Oh, aku mahasiswa. Aku tahu apa aja keluhan-keluhan dan masalah yang dialami oleh mahasiswa. Nah, berarti spesifik lagi kan? Oh ya, aku mentargetkan mahasiswa nih. Oh ya, aku mentargetkan ibu rumah tangga. Terus yang kedua, atau bisa juga memakai metode testing terlebih dahulu di akun yang meng-highlight soal kebutuhan mereka, baru identifikasi setelahnya. Gitu. Jadi kita tes dulu nih, kita buat konten, ternyata banyak nih di engagementnya itu banyak mahasiswa gitu misalnya. Oh, berarti kita lebih spesifik ke mahasiswa, bisa juga gitu. Tapi lebih saran itu sesuai dengan identitas dan kita paham apa masalah mereka gitu. Nah, terus langkah selanjutnya adalah menentukan spesifik niche agar lebih unggul dari kompetitor. Nah, kita buat diagram seperti ini. Mega niche-nya, mega niche-nya apa? Kekayaan. Semua orang pengen kaya. Caranya dapat duit dari jualan. Itu mega niche. Salah satu kaya dari jualan gitu. Sub niche-nya
cara dapat dari jualan online produk digital. Itu sub niche-nya, jadi lebih spesifik lagi. Aku mau jualan online supaya dapat duit, tapi aku nggak tahu mau jualan apa. Oke, spesifik lagi. Aku mau jualan produk digital. Oke, dapat nih produk digital, fokus ya. Produk digital. Mikro niche-nya, aku mau jualan produk digital itu untuk ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga yang butuh tentang bisnis produk digital. Nah, jadi spesifik. Terus langkah selanjutnya menentukan produk yang kamu jual. Untuk tahu apa produk yang kamu jual, kamu harus tahu dulu insight masalah dan minat target marketmu. Kemudian kamu bisa memberikan solusi dari masalah mereka dengan produk digitalmu. Ingat, produkmu itu harus dirasa butuh oleh target. Jadi buat mereka merasa butuh. Dimulai dari pertanyaan, apa masalah dan minat dari target market? Contohnya, ingin dapat tambahan uang, tapi nggak punya waktu. Ingin jualan makanan, tapi nggak tahu jualan apa. Mau anak lahap makan, tapi nggak tahu gimana cara ngatasinya, gitu. Nah, jadi dari masalah-masalah yang mereka hadapi, ini kan tentang ibu rumah tangga, ini kan masalah-masalah ya yang dialami mereka. Nah, kita memberikan solusi dari masalah itu dengan produk digital kita. Misal produk digital apa yang kita buat? E-book. Contohnya e-book. E-book kanan makanan yang murah meriah dijual kembali dan mendapatkan keuntungan 100 kali lipat. Nah, misalnya e-book tentang itu, resep-resep makanan. Mereka butuh itu gitu, dan itu yang kita sediakan dan kita jual kembali. Itu yang namanya produk digital. Angka selanjutnya, template untuk set branding account atau personal branding. Nah, niche topik konten apa yang mau kamu pilih? Misal di digital marketing. Targetnya tadi siapa? Ibu rumah tangga. Masalah targetnya apa? Butuh uang untuk uang tambahan. Apa yang kamu jual dari solusinya gitu. Nah, itu yang dijadikan e-book dan itu yang akan kita jual. Itulah sebagai produk digital yang akan kita jual gitu. Setelah kamu dapat niche-nya sesuai dengan keahlianmu, maka next-nya kita wajib melist mindset market untuk mempermudah konten ya. Jadi buat konten yang akan menggait market yang kita tuju sesuai dengan niche yang udah kita buat. Nah, selanjutnya contoh list mindsetnya. Target kita tadi ibu rumah tangga. Niche yang topik yang kita ambil jualan produk digital ya, sepakat ya. Terus motivasi target market ingin bisa dapat uang tambahan dari jualan produk digital. List mindsetnya apa? Pengen jualan produk digital tapi nggak punya banyak waktu. Uang belanja minim buat belanja sehari-hari. Gaptek dan pemula, pengen menghasilkan income tambahan. Nah, itu list mindsetnya semua kan. Mindset yang ada di otak market kita. Setelah itu baru set up bio agar orang yang pemula ini paham kamu bahas apa dan apa yang solusi apa yang bisa kamu berikan untuknya gitu. Itu ada di bio kita gitu. Nah, setnya seperti ini. Line yang pertama, goals atau tujuan dari akunmu. Bantu kamu cuan dari produk digital. Kan orang, oh dia mau bantu aku paham tentang bisnis digital ya, produk digital. Terus yang kedua, achievement atau benefit yang kita berikan kepada mereka. Tips hasilkan jutaan dari produk digital. Terus yang ketiga, line ketiga itu adalah CTA. CTA itu call to action, ke link yang sudah ada di bio kita. Jadi kita buat link dan nanti akan diajarkan di step selanjutnya. Sebelum kita melangkah ke step yang kedua, PR yang pertama yang harus dilakukan adalah setting bio akun. Jadi yang pertama itu buat akun dulu. Nah, buat akun Instagrammu. Boleh akun yang sudah ada sedikit followers atau akun memang yang mulai dari nol, nggak masalah gitu. Jadi bisa nggak aku mau memisahkan akun pribadiku dengan akun bisnis? Boleh, dan itu jauh lebih cepat berkembangnya gitu, karena sudah spesifik market yang mau kita tuju gitu. Jadi kalau misalnya lihat di akun pribadi kita kan bermacam-macam orang di situ ya, di dalamnya kerabat kita, sahabat kita, keluarga kita, dan banyak
karakter orang di dalamnya. Tapi kalau misal kita buat akun baru, nah itu tertarget khusus orang-orangnya kayak gitu. Kita mentargetkan khusus. Jadi kita mulai dari nol. Itu saya sarankan mulai dari akun baru. Nah, setelah itu setting bio akunmu dengan memasukkan kata-kata kunci digital yang seperti saya contohkan tadi. Terus setting akun menjadi mode profesional. Nah, untuk mengubahnya gimana? Itu bisa kamu klik di panduan ya. Nanti aku udah buatin cara mengubah akun biasa menjadi akun profesional gitu.